Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita semua bersuka cita, amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, untuk kita memulai ibadah kita. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Tiap kami bersyukur Tuhan, untuk besar anugerah telah Kau curahkan, Kau limpahkan bagi setiap kami. Hingga kami ada pagi hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur, kami bersorak bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, kami menaikkan pujian kami, kami mengangkat suara kami, yang terbaik hanya untuk memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh disapa minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Sampaikan kata-kata yang memberkati. Kamu luar biasa. Hari ini kamu keren. Kamu cantik, kamu ganteng. Seluruh kita umat Tuhan di tempat ini adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Amin. Kita mau bersama-sama bergandengan tangan memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah
keluarga kerajaan Allah, setiap umat Tuhan di tempat ini saling mengasihi, amin. Amin. Kita mau bersehati, bersatu, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita mau naikkan pujian kita, bertumbuh bersama. Na
Haleluya. Pujian yang kami naikkan tadi bagimu Tuhan. Kami menyatakan bahwa setiap kami umat Tuhan di tempat ini saling mengasihi, bahwa semua kami yang ada di tempat ini adalah satu dalam keluarga, yaitu keluarganya Allah. Kami hadir menghadap tahta-Mu Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Sebab kami mau menunjukkan kepada dunia bahwa ada kasih yang begitu hebat, ada kasih yang begitu besar yang memenuhi setiap kami. Kami mau bersatu dalam Kau Tuhan. Dalam penderitaan-Mu, Kau mendengar dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Kau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling rendah dan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu. Agar dunia melihat kasih-Mu, Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Dalam penderitaan-Mu, dan berdoa.
Kasih-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kasih dari sorga yang melimpahi setiap hidup kami. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kami. Kami mau nyatakan bahwa setiap kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu Bapa yang memenuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami hadir menghadap tahta-Mu. Kami adalah umat-umat kesayangan-Mu Bapa yang telah Kau pilih, yang telah Kau tetapkan untuk menjadi satu dalam keluarga Allah. Ajar setiap kami untuk lebih lagi mengasihi seperti Engkau Bapa mengasihi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih peduli sebagaimana Engkau mempedulikan hidup kami. Untuk kami boleh mempraktikkan kasih yang Kau rindukan terjadi di dalam keluarga-Mu di tempat ini Tuhan. Kami hadir menghadap tahta-Mu bersama menyembah di rumah-Mu agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu bersama menyembah di rumah-Mu agar dunia melihat kasih-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus Kau Raja, Kita mau nyatakan teguhkan bahwa setiap kita adalah satu di dalam Tuhan. kami hadir menghadap tahta-Mu bersama menyembah di rumah-Mu agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan
bersama menyembah dan memuji Engkau di rumah-Mu Tuhan. Dan Kaulah menjadi kepala atas gereja ini. Dan kami adalah tubuh-tubuhnya Tuhan. Kami satu di dalam Tuhan untuk memuji, menyembah dan melayani Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman. Tuhan terus mengurapi kami. Tuhan terus memberikan hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau, yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kasih tepuk tangan buat tim praise worship kita. Ya, dan saya sedikit sebentar Bapak Ibu Saudara, saya kasih 3 menit waktu untuk kita. Boleh kenalan dulu dengan yang tidak pernah kenal, yang tidak pernah ketemu. Boleh tanya dulu namanya siapa, tinggal di mana. Ya, boleh Bapak Ibu Saudara, saya kasih waktu untuk 3 menit. Tim praise and worship boleh, silakan kembali duduk ya. Ini. Ya, boleh kenalan dulu 3 menit ya. Namanya siapa, alamatnya di mana ya. Apa kegiatannya seminggu ini. Ya, yang sudah kenalan boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Bilang dulu kanan kirinya, Tuhan mengasihimu. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar suatu firman yang baru. Dan saya membawa tema tentang gereja adalah tubuh Kristus. Boleh teman? Boleh dibantu di depan? Kita buka Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-26. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-26. Yang sudah dapat katakan asik. Masih sedikit asiknya ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-26. Yang sudah dapat katakan asik. Ya, saya nanti ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara boleh nanti ayat yang ganjil, begitu seterusnya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26, ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13-23 ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Sama-sama kita ayat 26, 23 ya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, di mana ada wajah, tangan, kaki, dan perut. Lalu tangan berkata, "Hei anggota-anggota tubuh, kamu tidak akan bisa makan tanpa aku. Karena dari tangankulah kamu bisa makan." Lalu kaki bilang, "Hei tangan, jangan sombong dulu. Kau tidak akan bisa makan tanpa ada aku sebagai kaki yang berjalan untuk bisa kau tempat bekerja." Lalu wajah bilang, "Hei tangan dan kaki, akulah yang paling penting dalam anggota tubuh ini. Karena aku bisa mengekspresikan sebuah emosi." Lalu perut datang, dia bilang, "Hai semuanya anggota tubuh, kalian tidak akan bisa bekerja, melakukan sesuatu tanpa aku, perut." Lalu suatu ketika wajah, tangan, dan kaki berunding. Mana kita bikin? Kita bikin sekali kita nggak bekerja, kita bikin sekali kita tidak melakukan yang sesuai seharusnya. Mereka sepakat, besoknya Bapak Ibu Saudara, mereka sepakat untuk tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, di rumah aja, makan pun tidak, minum pun tidak. Lalu perut mulai mengalami gangguan. Ketika perut mengalami gangguan, semua tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah ditempatkan Tuhan pada posisi yang tepat sesuai dengan keinginan Tuhan untuk kita bekerja sesuai dengan yang baik, sesuai yang Tuhan inginkan. Ada aminnya ya. Bilang kiri kanannya, aku perlu kamu. Karena kita adalah satu anggota tubuh di dalam Tuhan. Next Bang. Kekristenan yang sejati harus diawali dari suatu pemahaman yang benar tentang tubuh Kristus. Tanpa pengertian ini kita akan selalu memperlakukan saudara seiman dengan sikap dan tindakan yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang tadi, kita semua saling membutuhkan. Kita semua saling membutuhkan. Karena tidak suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah anggota tubuh di dalam gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Amin. Amin. Oleh karena itu bilang lagi kiri kanannya, aku butuh kamu. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita mau pelajari untuk kita menjadi anggota tubuh yang mengerti apa yang mau Tuhan lakukan dalam gereja kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, next teman, satu tubuh banyak anggota. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 berkata begini Bapak Ibu Saudara, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Next, sama seperti tubuh jasmani, anggota tubuh Kristus adalah satu dalam banyak anggota. Setiap anggota harus bekerja sama agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Maka kita perlu yang di sebelah kita. Kami perlu Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Ada aminnya ya. Amin. Next lagi. Anggota tubuh yang menolak bekerja sama justru hanya akan merugikan dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, anggota tubuh yang menolak bekerja sama
justru hanya akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Tuhan sudah tempatkan kita di sini bersama-sama untuk kita bisa saling bertumbuh, saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Untuk kita bisa apa? Maksimal di dalam tubuh Kristus. Beberapa hari yang lalu kami sharing dengan beberapa mentor PPA kelas kecil di bawah. Kami ngomong ngobrol. Lalu dia bilang, Pak saya nggak tahan dengan si Anu begini, orang tua ini. Saya bilang, Bu, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Untuk kita bisa mengenal orang tua anak-anak kita, kita harus saling menajamkan. Kita harus memang saling menajamkan. Tidak sesuai dengan keinginan kita memang, Bu. Tapi itulah yang Tuhan mau untuk kita bisa mengerti apa yang Dia mau. Maka bilang kiri kanannya, aku siap mengerti apa yang kau ingini. Amin. Tapi tidak harus terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Aku ingin mobil ini. Susah juga nanti kita repot. Agar tubuh kuat dan sehat, dia harus terikat atau melekat dengan tubuh Kristus. Kalau terpisah pasti akan mati. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus setiap minggu hadir komsel. Gak ada amennya ya. Maka setiap minggu kita harus hadir di komsel. Karena apa? Kita sudah terikat di dalam komsel. Di dalam komsel kita bisa saling menguat. Dalam komsel kita saling membantu, tolong menolong. Ketika kita di luar dari komsel, percayalah Bapak Ibu Saudara, rohani kita sedang mati. Semakin dikikis, semakin mati. Karena apa? Kita berada di luar komunitas kita. Kita berada di luar anggota tubuh kita yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan ikat kita dalam satu komunitas. Next teman, mereka banyak dan beragam tetapi sungguhnya mereka adalah satu tubuh karena telah dibaptis dalam satu roh dan diberi minum dari satu roh. Jemaat bukan dipersatukan oleh kemiripan atau kecocokan tertentu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, next teman. Jemaat bukan dipersatukan oleh kemiripan atau kecocokan tertentu. Namun jemaat dipersatukan karena kita mempunyai satu kepala, yaitu Kristus. Sikit aminnya ya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipersatukan bukan karena kemiripan kita atau kecocokan kita, tetapi karena kita mempunyai satu kepala, yaitu Kristus. Maka bilang kiri kanannya, jangan sombong kali bilang. Karena kita punya satu kepala yang sama. Kita dipersatukan bukan kemiripan, bukan karena kecocokan. Tapi karena kita punya satu kepala yang sama, yaitu Kristus. Next teman, ini poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Persekutuan yang baik seharusnya tidak melihat perbedaan. Once again I say to you, dalam satu komunitas itu Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita di dalam gereja ini, di dalam gerejanya Tuhan, persekutuan yang baik seharusnya tidak melihat perbedaan. Katakan amin. Namun menekankan pada persamaan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, next teman. Kita lahir dari Allah yang sama. Samanya? Atau ada kita yang lahir dari Allah yang berbeda? Sama? Sama. Yang kedua, next teman, dibeli dengan harga yang sama. Gak ada yang lebih kan? Ada yang dibayar lebih dengan harga yang berbeda? Gak ada Bapak Ibu Saudara, dengan darah yang sama, dengan harga yang sama. Yang ketiga, dengan tubuh yang sama, tubuh Kristus. Ada yang enggak dengan tubuh Kristus di sini? Biar kita berdoa dulu dengan Dia.
Yang keempat, ahli waris atas warisan yang sama. Tuhan gak kasih yang beda-beda warisannya. Sama seperti Roma yang bilang. Kamu mempunyai kuasa yang turun atas kamu. Tuhan kasih yang sama. Gak ada amennya. Tuhan kasih yang sama. Gak ada yang lebih spesial. Karena Pak Simbolon spesialis mendoakan rasukan setan. Enggak juga. Tapi Tuhan sudah kasih kuasa yang sama dengan kita. Tergantung kita sekarang, mau pakainya atau enggak, mau gunakan kuasa itu atau tidak. Yang kelima, yang terakhir, melayani Tuhan yang sama. Jadi kita sama-sama melayani Tuhan yang sama-sama lahir dari Allah yang sama-sama dibeli dengan harga yang sama, dari tubuh yang sama, dan ahli waris atas warisan yang sama. Bilang kiri kanannya, rupanya sama kita. Amin. Amin. Persekutuan yang baik seharusnya tidak melihat perbedaan. Bilang kiri kanannya, jangan lihat perbedaan. Tapi lihat persamaan. Kita lahir dari yang sama, Allah yang sama, dibeli dengan harga yang sama, tubuh yang sama, ahli waris yang sama, dan melayani Tuhan yang sama. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya, minggu ini ku tengok ke komsel ya, bilang. Jangan gak komsel. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bilang kiri kanannya, jangan lihat perbedaan tapi lihat persamaannya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, banyak anggota, banyak fungsi. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 15 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi batas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Next teman. Setiap anggota tubuh mempunyai tempat, peran, dan tugas sesuai karunia masing-masing dalam tubuh Kristus. Ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi guru. Semua kita dilengkapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Maka bilang kiri kanannya, friend. Bilang kiri kanannya, friend. Tuhan menempatkan kamu dengan fungsi yang sudah pas. Mari berkembang di dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Sebagai anggota dalam tubuh, kita harus yang pertama Bapak Ibu Saudara mengenal dan mengerti tugas kita masing-masing. Ada yang menjadi gembala komsel, ada yang menjadi tim pemerhati, ada yang menjadi tim kunjungan. Sudah ditempatkan kita di posisi yang tepat. Mari kita berkembang. Mari kita bertanggung jawab atas fungsi yang sudah diberikan bagi kita. Ada amennya ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara ditempatkan di posisi itu. Tapi Tuhan sudah tahu Bapak Ibu Saudara bertanggung jawab dan berperan penting di dalam tubuh Kristus bagian itu. Amin. Jadi jemaat Tuhan juga bisa bertumbuh. Bukan menjadi harus pelayan Bapak Ibu Saudara. Mengunjungi sesama kita juga, itu sudah menjadi tugas jemaat GPI Haleluya. Ada amennya ya. Bersyukur atas fungsi dan peran masing-masing. Jadi bilang kiri kanannya, jangan bersungut-sungut kau kalau di situ ya. Jangan bersungut-sungut, bilang lagi jangan bersungut-sungut.
Harus bersyukur atas fungsi, ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan merendahkan tugas dan fungsi anggota yang lain. Ini poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Jangan merendahkan tugas dan fungsi anggota yang lain. Bisa jadi waktu kita di tangan, kita nggak bisa menjadi kaki Bapak Ibu Saudara. Waktu kita menjadi kaki, kita tidak bisa menjadi perut. Maka jangan kita saling merendahkan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Seharusnya kita harus saling memotivasi. Ayo semangat terus dalam panggilan ini. Ayo semangat terus dalam departemen ini. Ayo semangat terus melayani menjadi single. Ayo semangat terus melayani menjadi tim Infocom. Seharusnya seperti itu kita di dalam anggota tubuh Kristus. Maka bilang kiri kanannya, aku mengasihimu. Next teman. Ini poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Next. Seperti satu bagian tubuh yang mengenal bagian lainnya, kita yang sudah dipersatukan dalam satu tubuh Kristus juga haruslah saling mengenal, bukan hanya tahu tetapi kenal. Ini poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Next. Tahu cuman tahu doang sampai permukaan. Hanya kenal nama dan alamatnya di mana. Tapi kenal, tahu sampai dalam-dalamnya. Kenal kepribadiannya, pergumulannya, dan lain-lain. Ada amennya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tahu cuman tahu doang sampai permukaannya aja. Tapi kenal, tahu sampai dalam-dalamnya. Kenal kepribadiannya, pergumulannya dan lain-lain. Itu yang dikatakan mengenal. Maka bukan suatu kebetulan. Tadi saya sudah setting Bapak Ibu Saudara. Saya sudah memang merencanakan, saya berdoa semalam. Tuhan, saya mau lakukan. Saya mulai. Untuk saya peduli dengan yang lain. Untuk saya mau mengenal yang lain. Karena saya butuh dia. Bukan dia yang butuh saya. Karena saya yang butuh Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita sudah satu dalam anggota tubuh Kristus. Maka di dalam komsel kita, di dalam satu tubuh Kristus ini, kita mau saling mengenal. Ada amennya ya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengenal itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi kenal sampai dalam-dalamnya. Tahu apa yang pergumulannya. Tahu apa yang menjadi kepribadiannya. Kita kenal sampai ke dalam-dalam. Bilang kiri kanannya, aku mau mengenal kau lebih dalam. Next bang. Kenal bukan atas dasar katanya. Nah ini dia. Ini poin penting juga Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kelemahan kita menjadi manusia hanya sekedar cukup bilang katanya. Kenal bukan sekedar atas dasar katanya, tapi karena kedekatan dengannya. Maka bilang kiri kanannya, harus sering kita ngopi di rumahmu bilang. Harus sering kita makan rujak. Karena Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengenal, kita perlu kedekatan. Amin. Kita perlu untuk ketemu setiap hari. Maka di SPK dibilang Bapak Ibu Saudara untuk semua pembina dan peserta harus makan bersama. Karena untuk kita bisa mengenal peserta kita. Bilang kiri kanannya, ada kopi di rumahmu? Bilang. Kalau ada datang nanti aku bilang. Amin. Kita mau mengenal, bukan hanya sekedar kenal. Amin.
Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, satu tubuh, satu penanggungan. 1 Korintus 12 ayat 26 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Tuhan mau tubuhnya menjadi satu dalam setiap masalah yang mereka alami. Saling membagi masalah yang dihadapi. Maka masuk komsel yang belum masuk komsel. Untuk kita bisa terikat di dalam satu tubuh Kristus. Saling membantu dalam masalah yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kaki kita sakit, semua badan kita juga ikut merasakannya. Benar gak? Kalau kaki kita mijak paku atau sesuatu batu yang keras, yang agak tajam, semua kita merasakannya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam satu tubuh anggota Kristus, kita juga ketika ada satu yang merasa menderita, kita mau sepenanggungan dengannya. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya, kau tidak sendiri. Amin. Jangan merasa sendiri. Ada kita semuanya di sini. Amin. Amin. Kali lagi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertumbuh terus di dalam satu tubuh Kristus. Kita perlu masuk dalam sebuah komunitas. Kita masuk dalam komsel. Di mana di situ kita akan bisa saling melayani. Di mana kita bisa saling menghormati. Di mana kita bisa saling tolong menolong, membantu. Amin. Tanya kiri kanannya, udah masuk komselnya bilang. Tanya dulu, udah masuk komselnya. Kalau belum masuk komselnya. Akhir Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun satu tubuh Kristus yang kita membuat Yesus menjadi kepalanya dan kita adalah anggota-anggotanya. Jangan lihat perbedaan, jangan lihat kelemahan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kelemahan saya bisa jadi ditutupi oleh Bapak Ibu Saudara. Kelemahan Bapak Ibu Saudara mungkin bisa saya tutupi. Oleh karena itu kita tidak mau melihat kelemahan, tapi kita mau melihat kelebihannya. Tugas kita Bapak Ibu Saudara, kita saling. Kita motivasi. Kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena kita bukan lari jarak dekat Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lari jalan jauh maraton dalam dunia ini. Maka kita perlu suatu komunitas untuk kita bisa berjalan bersama-sama. Berjalan sendiri akan terasa capek Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama akan terasa lebih menyenangkan. Akan terasa lebih ringan. Karena apa? Kita menanggung semuanya bersama-sama. Amin. 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 Bilang kiri kanannya, friend. Mari kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Jangan lihat perbedaan, tapi lihat persamaan. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyi sebuah lagu. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri.
bukanlah kami ya Tuhan. Kita nyanyi Bapak Ibu Saudara.
bisa saling menerima satu dengan yang Yes, lain. Bapa yang baik. Amin. Tuhan. Kami mau memancarkan kasih yang sudah Tuhan beri bagi kami. Yes, Tuhan. Dan biarlah kami seluruh jemaat GP Haleluya hidup saling mengasihi satu dengan yang Amin. lain. Kami mau saling peduli satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih Tuhan, tapi semua sama Tuhan. Dan kami mempunyai satu kepala yang sama, yaitu Tuhan Kristus. Dan kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku ya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa. Naik ke surga, berikan Mari kita nyatakan sekali lagi. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Ini hamba Roh Kudus. Ini hambamu. Roh Kudus. Kita angkat tangan, kita katakan, datanglah sekarang. Ini kami Tuhan. Kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang. datanglah sekarang, Amin. penuhi
mengurapi setiap kami. Kau Allah yang memenuhi kami dengan api roh-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama, bersehati, bersepakat. Satu di dalam Engkau Tuhan, satu dalam keluarga kerajaan-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk lebih saling mengasihi lagi sebagai sesama anggota tubuhnya Tuhan. Bahwa kami untuk lebih peduli lagi sebagaimana Tuhan telah mempedulikan kami. Kami mau mempraktikkan hidup dalam kasih, hidup dalam satu tubuh Kristus. Di keluarga kami, di komsel kami, bahkan di gereja Tuhan. Terus ajari kami Tuhan. Terus tuntun kami Bapa yang baik, itu kami boleh mempraktikkan setiap firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tak akan mampu melakukannya. Biarlah Allah Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan, yang Kau taruhkan dalam setiap kami, yang memampukan kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, setiap umat Tuhan yang siap mempraktikkan kasih lebih lagi di jemaat di tempat ini, sama-sama kita katakan. Amin. Terpujilah Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada jemaat Tuhan yang dipercayakan penglihatan untuk boleh disampaikan bagi jemaat di tempat ini, kami persilahkan. Jikalau tidak ada, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mengangkat persembahan kita berdoa. Bapak yang baik, sebentar kami mau memberi persembahan. Kami percaya bahwa ini adalah sebagian daripada berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau berkati kami yang bekerja, Kau berkati usaha kami, ladang dan ternak kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau Allah yang membawa kami ke dalam pekerjaan yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Untuk kami boleh memberi lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Berikutnya mari kita memperhatikan pengumuman. Hari ini 12 Mei 2024. Pengumuman yang pertama, ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 8 malam bertempat di gereja ini. Mari kita semua jemaat BFM untuk hadir dan merasakan lawatan Tuhan di setiap doa Jumat. Ini bukan hanya untuk pelayan saja, tapi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini diundang untuk hadir. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, dari Departemen Youth Fire. Badai Youth Fire atau ibadah pemuda kita setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Mari anak-anak muda lebih antusias lagi untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Amin anak-anak muda. Haleluya. Selanjutnya,
Untuk jadwal ibadah raya kita, sesi pertama pukul setengah 8 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi. Mari kita untuk lebih lagi bersama-sama hadir di ibadah raya kita dan mengalami lawatan Tuhan. Berikutnya, jadwal ibadah gereja anak atau sekolah minggu ini menyesuaikan dengan jadwal ibadah raya kita. Sesi pertama pukul setengah 8 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi. Mari jemaat Tuhan yang memiliki anak kecil usia sekolah minggu untuk boleh diantarkan ke lantai 2. Departemen Remaja, ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 3 sore di tempat ini. Anak-anak Tuhan yang masih usia remaja, bahkan jemaat Tuhan yang anaknya usia remaja boleh dianjurkan untuk hadir. Untuk mereka boleh bersama-sama beribadah dengan teman sebayanya. Amin. Selanjutnya, ya untuk kelas SPK diadakan setiap hari Kamis jam 8 malam di tempat ini. Ya mulai Kamis depan kita akan kembali lanjutkan kelas SPK kita. Diundang seluruh peserta dan tim SPK untuk hadir dalam kelas SPK kita. Berikutnya, ya kita akan mengadakan pertemuan tim ibadah raya, tim pelayan ibadah raya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 7 malam. Diwajibkan bagi seluruh tim pelayan ibadah raya, pemusik, pemuji, sound, penari, choir, aser, dan infocom untuk bisa mengatur waktunya dan hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih, semangat, pesan dari kadepnya. Berikutnya, Jemaat BFM mengucapkan turut seperasaan dan sepenanggungan atas meninggalnya orang tua dari Ibu Nadeak dari Komsel Nilam pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Semoga keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. TK PAUD Hope Generation menerima murid baru dengan moto mendidik seperti anak sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak yang akan masuk TK atau mungkin tetangganya, boleh sama-sama kita promosikan TK kita di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, boleh dihubungi Ibu Gembala kita atau Ser Ando atau Mem Maria. Ya, itu saja pengumuman kita. Oh ya, jikalau ada jemaat baru yang baru hadir pertama kali di ibadah raya kita ini, jikalau ada boleh bangkit berdiri. Iya, berikan tepuk tangan. Kita akan sambut saudara baru kita, keluarga baru kita di tempat ini. Selamat datang kami ucapkan, Kami sambut dengan gembira kedatangan saudara semua di dalam keluarga Allah. Bukan karena kebetulan, tapi karena tuntunan Tuhan, kamu datang ke rumah Tuhan. Kamulah umat pilihan. Kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Bless family ministry. Ya, selamat datang buat brother dari Sidika Langdotahe. Ya, ini adalah ARK Family. Ya, kemarin Yud mereka datang, mereka jiwa baru. Ya, puji nama Tuhan. Halo Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini saya lihat semua penuh antusias, saya lihat semua semangat karena ada kuasa Tuhan bagi kita. Haleluya. amin. Ya, sedikit bahwa
tadi dibilang ada kesamaan. Saya menganalogikan kalau kesamaan Bapak Ibu, 5 jari ini sama tidak? Sama tidak? Jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Artinya apa? Berbeda. Tapi dalam keberbedaan ini dia satu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita semua biarpun kita berbeda tetapi kita tetap satu. Haleluya. Iya. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi imam, ada yang jadi guru, ada yang jadi pembala, ada yang jadi guru. Kelima ini ada bagi kita semua. Haleluya. Ya, dan saya kira percaya kalau dibilang kesamaan kita semua berbeda, tapi kita satu dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Iya. Dan juga bagaimana kita bisa mau seperasaan. Senang lihat orang susah, salah. Senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Bagaimana kita mau sepenanggungan kalau kita Bapak Ibu tidak bisa melihat teman kita lagi susah. Haleluya. Saya kira percaya kita semua di tempat ini kalau ada satu komsel yang sedang sakit, kunjungi. Amin. Kunjungi. Atau anak-anaknya lagi sakit, kunjungi. Ya disenggol Pak Tampu Bolon langsung kunjungi. Dan saya kira percaya itu kalau kita semua senang lihat orang senang, susah lihat orang susah, saya kira percaya itu adalah hati Kristus dalam dirimu. Amin. Ada hati Kristus dalam dirimu. Berarti kalau kita tidak lakukan itu, tadi ada katanya dibilang bukan soal kata. Kalau saya bilang omdo, do you know omdo? Omong doang. Tapi harus kita lakukan. Amin. Oke, saya jemput saudara kita berdiri, kita akan akhiri pada kita. sejalan dengan apa yang kau pikirkan bagi kami. Sebab kami tahu Tuhan, hidup
Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam gaya hidup kami, ada gaya hidup Tuhan untuk kami memikirkan apa yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kami. Biarlah Bapa, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Semua perbuatan kami yang baik di tempat ini akan terikat di surga, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Setiap keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Hidup harmonis di dalam Tuhan. Dan kami yakin Allah Bapa yang kami sembah menjadi kepala rumah tangga dalam setiap keluarga-keluarga kami. Dan kami yakin Bapa, setiap anak cucu mantu kami semuanya ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkati masa depan mereka. Dan Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang kami berikan. Biarlah itu menjadi persembahan yang membawakan berkat bagi banyak orang, menjadi dupa yang harum. Dan Kau kembalikan itu berlipat-lipat kali ganda bagi kami semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Allahku. Biarlah Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini, jauh dari segala marawaya dan kecelakaan. Dan sepulang kami dari tempat ini, kami membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus,